hari-hari terakhir ini akan tiba waktunya. Tiap-tiap kita gak bakal bisa kumpul bersama-sama. Gak bisa lagi kita beribadah bersama-sama. Gak bakal bisa dengerin khotbah lagi. Tiap-tiap orang akan bergantung kepada kedalaman masing-masing. Tiap-tiap orang harus punya akar yang kuat di hadapan Tuhan. Gak dangkal, gak gampang dicabut, gak gampang murtad. Dan kebenaran seperti ini harus didengar oleh gereja Tuhan. Kenapa? Karena akan tiba waktunya gak akan ada khotbah lagi. Ada waktunya tidak akan ada pembicara lagi. Semuanya bergantung kepada pengenalan kita masing-masing. Semuanya harus bergantung kepada apa yang kita bangun di hadapan Tuhan. Dan khotbah-khotbah seperti ini mungkin ada orang-orang yang gak suka. Kenapa? Karena senangnya disuapin, senangnya tetap menjadi seekor anak burung di mana ada orang yang menyuapinya. Atau seperti pohon atau tanaman yang dipot, senangnya disiramin. Kalau gak ada yang menyirami akan mati. Selalu tergantung. Nah, akan tiba waktunya tidak bisa bergantung kepada hal-hal eksternal. Gak bisa bergantung dengan perkara-perkara seperti ini lagi. Tiap-tiap kita harus bangun kedalaman bersama dengan Tuhan. Punya satu hubungan yang makin lama makin baik, makin dalam, makin intim, makin punya sesuatu yang gak bisa digoncang. Bisa kenal suara Tuhan, bisa dengar suara Tuhan, bisa berada dalam pimpinan Tuhan. Dan gereja, umat Tuhan, kekristenan itu ujung-ujungnya adalah dipimpin oleh Roh Tuhan. Itu ujung-ujungnya. Jadi kalau kita sudah bertahun-tahun gak ngerti Tuhan, bertahun-tahun gak ngerti arahan Tuhan, pimpinan Tuhan, gak pernah ngerti suaranya, bahaya. Ini waktunya setiap kita akan masuk dalam masa-masa penampian dan setiap kita akan benar-benar ditampi, akan dipisahkan. Mana gandum, mana gabah, akan dipisahkan. Mana kambing, mana domba, akan dipisahkan antara hamba yang baik dengan hamba yang jahat. Akan dipisahkan antara gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Dan akan dipisahkan orang-orang yang memegang talenta dengan baik, mengelolanya dan mengembalikan kepada tuannya, yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Si 1 pun kalau talenta itu dikembalikan, dikelola dengan baik lalu dikembalikan, si 1 mengembalikan menjadi 2. Tapi salahnya hamba yang 1 talenta itu menyembunyikannya dalam tanah. Dan itu akan tiba waktunya. Setiap umat Tuhan akan ditampi, akan diukur bukan aktivitas fisik kita, tapi aktivitas rohani kita, aktivitas hati kita, aktivitas dalam kita. Dan itu yang akan menentukan. Jemaat yang tidak mempunyai kedalaman itu bukanlah jemaat yang tidak suka pelayanan. Mereka orang-orang pelayanan, tapi pertanyaannya bukan itu. Bukan masalah mereka suka pelayanan atau tidak. Mereka suka pelayanan. Jemaat yang tidak mempunyai kedalaman itu bukan jemaat yang tidak suka mendengar khotbah. Mereka suka mendengar khotbah. Bahkan satu hari dia bisa dengerin khotbah begitu banyak khotbah. Dia suka merenungkan firman Tuhan. Orang-orang ini tuh suka dengan kebenaran. Bahkan kebenaran apa yang belum pernah dia dengar, dia cari, dia haus. Tapi pertanyaan bukan itu juga. Dan jemaat yang tidak mempunyai kedalaman itu bukan jemaat yang tidak suka ke gereja. Mereka adalah orang-orang gereja. Mereka yang nguplak dalam gereja bahkan. Tapi pertanyaannya bukan itu. Yang seperti apa? Tapi mereka adalah tidak suka hal-hal yang mengoyak kedagingan mereka. Mereka sudah lama gak dapetin templakan Roh Kudus. Sudah hambar, sudah kering, sudah dingin. Sudah lama gak menangis karena templakan Roh Kudus. Gak pernah dapat teguran dari Roh Kudus lagi. Nah, yang seperti ini bahaya.